Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Y. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Guys, sudah mau Imlek, udah makin deket nih. Udah tinggal menghitung hari, berapa hari lagi Imlek, seminggu ya. Udah siap-siap apa buat teman-teman yang Imlekan? Udah ada yang beli baju baru belum? Udah siapin angpau, siapin kue-kue? Atau ya apalah yang berhubungan dengan Imlek, bersihin rumah kah atau macem-macem lagi. Nah, karena sudah semakin dekat hari H-nya, jadi kan vibes-nya juga udah makin terasa. Jadi video saya pun menyesuaikan temanya tentang Imlek. Tapi kali ini nggak cerita tentang sejarah atau legenda, karena itu udah pernah di video-video yang dulu-dulu. Kalau teman-teman penasaran, boleh silahkan scroll beranda YouTube saya, dicari sendiri, di sana ada. Video saya kali ini yang masih berhubungan dengan tahun baru Imlek adalah tentang makanan, yaitu yisang atau dalam bahasa Mandarin disebut yusheng. Ada yang udah pernah dengar apa itu yisang? Kalau gitu, yuk kita lanjutkan. Yisang adalah salah satu makanan khas Imlek. Makanan ini berupa salad ikan segar yang biasanya disajikan pada malam tahun baru Imlek. Yisang adalah makanan yang terdiri dari ikan mentah berupa tuna atau salmon. Lalu ada juga sayuran. Sayurannya ini biasanya wortel atau lobak, dan sausnya yang biasanya di dalam campurannya itu ada minyak wijennya. Yisang dalam bahasa Inggrisnya dikenal juga sebagai prosperity toast. Jadi toast untuk kemakmuran. Toastnya tuh bukan toast kue ya, itu beda lagi. Tapi ini toast kalau kayak kita minum, saling toast dulu sebelum minum gitu ya. Pe gitu kalau bahasa Mandarinnya. Yisang adalah makanan khas Imlek yang sebenarnya lebih dikenal di Malaysia atau Singapura. Makanan ini memiliki arti filosofis yang bermacam-macam tergantung dari bahan makanan yang ada di piring tersebut. Misalnya ikan melambangkan kemakmuran, wortel melambangkan keberuntungan, lobak melambangkan awet muda, dan seterusnya. Kalau di Indonesia gimana? Kalau yang saya suka lihat gitu ya di teman-teman saya yang lain, kadang mereka ada prosperity toast ini, tapi mereka rayakannya bersama teman-teman gitu, entah pada sebelum tahun baru Imlek atau misalnya sesudah tahun baru Imlek. Tapi nggak tahu, mungkin ada di keluarga kalian punya kebiasaan ini atau nggak. Kalau saya sih, karena kita keturunan dari subsuku Hokkien, ya nggak ada ya seperti ini gitu. Jadi kalau menjelang Imlek ya makanan yang dimakan seperti mie goreng yang melambangkan panjang umur, terus ada kue lapis, terus ada makanan lain yang biasanya ada di tahun baru Imlek, kecuali yisang ini. Nah, kalau begitu sebenarnya yisang ini berasal dari mana sih? Yisang sebenarnya berasal dari Provinsi Guangdong di Tiongkok Selatan. Ini contoh yisang yang berasal dari Guangdong. Saya ambilnya gambar ini dari paitu.com, Chinese Google itu ya. Nah, tapi ada bedanya antara yisang yang asli dari Guangdong dengan yisang yang biasa dimakan di Malaysia atau Singapura pada saat malam tahun baru Imlek. Yang jelas kalau di Guangdong nggak ada yang namanya prosperity toast, makanannya disumpit, diangkat terus jatuh lagi ke bawah gitu. Di sana ya nggak ada, makan seperti biasa aja. Yisang yang asli mirip seperti sashimi. Jadi ada sayurnya, ada kacang untuk dimakan bersama dengan ikan mentah. Nah, kalau ini adalah yisang yang biasanya terdapat di Malaysia, Singapura, atau daerah lain di Asia Tenggara. Yisang yang ini diyakini dipopulerkan oleh seorang imigran Kanton di Malay sekitar tahun 1940-an bernama Lok Ching Fat. Ini Lok Ching Fat yang dilingkari merah. Beliau adalah seorang pemilik perusahaan catering yang bernama Lok Ching Ke yang berbasis di Seremban.
Bisnisnya ini kabarnya berkembang pesat pada saat Lok melayani jamuan makan para tamu. Namun setelah masa peperangan, yaitu tepatnya setelah masa pendudukan Jepang, roda perputaran bisnis ini mulai melambat dan setiap pengusaha harus memutar otak bagaimana caranya supaya bisnis mereka tetap berjalan dengan baik. Lok kemudian teringat pada saat ia masih tinggal di Tiongkok, orang-orang memakan yusheng atau yisang sekarang ini pada hari ke-7 Imlek yang dikenal sebagai Renre atau hari ulang tahun semua orang. Akhirnya ia pun mencoba peruntungan dengan membuat menu yang baru, yaitu yisang hasil kreasinya sendiri. Yisang hasil kreasinya itulah yang kemudian lebih dikenal oleh orang-orang Tionghoa di Malaysia, Singapura, dan orang Tionghoa lainnya di Asia Tenggara. Yisang hasil kreasi Lok ini terdiri dari sekitar 30 bahan dengan kombinasi warna, aroma, rasa, tekstur yang sangat kompleks. Dan makanan legendarisnya ini disebut sebagai Sapkem Yisang atau Shikan Yisheng kalau dalam bahasa Mandarin. Lantas makanan ini menjadi terkenal di daerah Seremban sampai kemudian terkenal sampai keluar dari daerah tersebut. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang terinspirasi oleh hidangan yang satu ini dan kemudian menambahkan kreasi khas mereka sendiri ke dalamnya. Lalu apa yang membuat makanan ini menjadi makanan yang khas pada malam tahun baru Imlek? Nah, menurut Lok Fung Ying, ini putri dari Lok Ching Fat, dilansir dari berbagai sumber dikatakan bahwa prosperity toast atau lo hei ini tidak terjadi begitu saja. Pada mulanya, para pelayan menata makanan ini, menata yisang dengan sangat berhati-hati. Mereka menjaga bentuknya supaya rapi dan sebagainya, supaya juga tidak kehilangan tekstur dan rasa dari yisangnya itu sendiri. Nah, mungkin para pengunjung yang sudah kelaparan ini merasa tidak sabar menunggu. Akhirnya mereka membantu mencoba meracik yisang ala mereka sendiri gitu. Nah, kemudian pada suatu kesempatan datang sekelompok anak muda yang sangat bersemangat. Mereka kemudian memiliki ide untuk melontar-lontarkan makanan yang ada di piring itu sambil mengucapkan kata-kata yang mengandung pengharapan seperti kemakmuran, berkah yang baik dan sebagainya. Dari situlah akhirnya sebuah tradisi baru, tradisi tos untuk kemakmuran itu muncul. Kebetulan orang Tionghoa itu adalah orang-orang yang sangat menggemari homofon. Jadi homofon itu maksudnya adalah sebuah kata yang mirip pelafalannya dengan kata lain, tapi memiliki ejaan atau tulisan dan makna yang berbeda. Jadi seperti misalnya yusheng yang artinya ikan mentah mirip dengan yusheng yang artinya kemakmuran. Nanti saya tulis hurufnya di video ini. Contoh kata homofon lainnya, niankau yang artinya kue tahun atau kalau di Indonesia dikenal sebagai kue keranjang. Ini mirip pelafalannya dengan niankau yang artinya tahun tinggi. Jadi semakin bertambah tahun, semakin tinggi baik rezekinya, status sosialnya, dan seterusnya. Ada lagi nggak homofon lainnya dalam bahasa Mandarin? Kalau ada, boleh silakan share di kolom komentar di bawah ini. Nah, kalau gitu sekian dulu video singkat hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan yang sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Salam.